Pasca kelahiran putraku yang masih berumur 2 bulan, disambut bahagia oleh aku dan istriku. Tapi bersamaan dengan itu pula kami juga kebingungan. Lantaran cuti bersalin istriku saat itu mulai habis, dan harus mulai ke kantor kembali. Mengingat jabatannya sebagai manajer pemasaran di kantor, tak bisa membuat dia untuk cuti terlalu lama. Kami pun memasang iklan pencarian baby sister untuk menjaga putra kecil kami. Dan sambil menunggu ada baby sister yang melamar, terpaksa putra kami dititipkan ke tempat penitipan. Tepatnya penitipan anak yang mau menerima penitipan bayi. Beruntungnya sebulan kemudian, sudah ada para baby sister yang melamar. Tapi, lagi-lagi, istriku tak cocok dengan baby sister yang melamar. Alasannya karena rata-rata tak bisa menjaga putra kecil kami. Dan lagi rata-rata kurang rapi untuk merawat anak kami. Hingga suatu pagi, kami kedatangan seorang baby sister berwajah manis. Sebut saja namanya Jumiati, atau kami sering memanggilnya Mbah Jum. Dari ceritanya, ia berasal dari desa. Ia berusia jauh lebih tua dari kami, kira-kira 51 tahunan. Pembawanya yang keibuan dan lembut membuat istriku langsung cocok. Selain itu, Mbah Jum juga bisa menenangkan putra kami yang rewel atau menangis dalam waktu singkat. Hal itulah yang membuat istriku semakin yakin untuk memilihnya. Hanya saja kalau boleh jujur, akulah yang agak keberatan. Bagaimana tidak? Pertama kali bertemu, aku sudah dibuat berkali-kali menelan ludah. Memang usianya bisa dibilang tua, tapi penampilan dan posturnya, jangan ditanya. Meski pakaian yang dikenakan sederhana dan tertutup, tapi aku tak yakin bisa menahan Imron saat berdekatan dengannya. Dua anugerahnya yang lumayan lebih, membuatku sering membayangkan hal yang tidak-tidak. Dan dari sanalah kejadian indah itu bermula. Sebelumnya, sebut saja namaku Rohim. Usiaku saat itu 34 tahun. Kedatangan Mbah Jum menjadi godaan tersendiri untukku. Terutama ketika teman Mbah Jum yang mengantarnya sudah pergi, dan istriku pun pamit berangkat bekerja. Aku yang masih menjelaskan berbagai macam tugas dan peralatan yang dibutuhkan, mendadak kaget melihat Mbah Jum tiba-tiba basah. Terutama di tempat dua anugerahnya itu. Sesekali dia meringis seperti menahan nyeri. Aku yang saat itu tengah menggendong putraku pun sempat bertanya alasannya sampai seperti itu. Dan setelah ia menjelaskan semuanya, mendadak aku kaget. Mbah, juga habis bersalin ya? Iya Den, memang agak telat dan gak wajar. Ya gara-gara itu juga, suami Mbah justru ngira Mbah Halim sama orang lain. Dan malah minta pisah. Kok sampai segitunya Mbah? Soalnya wajah anak Mbah nggak mirip sama bapaknya. Mendengar ceritanya, bukannya prihatin, aku malah agak tertarik bagaimana rasanya air anugerah itu. Apalagi mengingat istriku yang memang sengaja tak memberikan air itu untuk putraku. Alasannya karena takut anugerahnya nanti jadi wendor. Tak lama kemudian, Mbah Jum meminta izin untuk memberi minum putraku yang masih ada di gendonganku. Alasannya karena daripada mubazir, lebih baik diberikan pada putraku. Aku pun mengizinkan sekaligus penasaran bagaimana penampakan anugerahnya yang tumpah ruah itu. Tak bisa menahan keinginan, akhirnya aku melangkah mengikuti Mbah Jum yang duduk di kursi sambil menggendong anakku. Tanpa sungkan, Mbah Jum lantas menyiapkan anugerahnya, dan secara spontanitas putraku pun meminumnya. Melihat putraku begitu antusias, aku jadi cenat-cenut sendiri, perahuku langsung hormat. Setelah berpikir-pikir, akhirnya aku putuskan untuk berpura-pura mengajak bercanda putraku. Aku mendekat ke arah anugerah Mbah Jum itu. Ingin rasanya aku ikut meminum seperti putraku. Tapi apa boleh buat? Aku harus menahan diri. Karena tak ingin semakin mumet, aku lantas berbalik pergi meninggalkan Mbah Jum yang masih sibuk dengan anakku. Aku harus mencari cara untuk bisa minum seperti putraku itu. Jurus-jurus modus harus kukerahkan sekuat tenaga agar bisa mencapai tujuanku. Tak peduli lagi bahwa aku sudah beristri. Bisa jadi malah aku ingin menjadikan Mbah Jum itu istri keduaku dan siap kapan saja memenuhi kebutuhan batinku. Aku tak keberatan kalau harus membagi uang nafkah. Aku masih sanggup memberikannya, yang penting kebutuhan batinku tercukupi. Apalagi sejak istriku Halim sampai bersalin,
Dia jarang sekali memberi siraman untukku. Banyak alasannya, hingga aku bosan mendengarnya. Jadi jangan salahkan aku bila aku timbul keinginan untuk mencari istri baru. Seringai baikku tercetak dan berbagai macam ide terlintas saat memikirkan Mbah Jum itu. Sebagai seorang yang memiliki usaha kontraktor, jam kerjaku tidak pasti. Bisa saja aku tak ke kantor sama sekali, ataupun bisa juga aku lembur berhari-hari hingga tak pulang. Sehingga tak sulit bagiku untuk mencari waktu bersama baby sisterku itu. Hingga keesokan harinya, hal yang kurencanakan itu akhirnya berhasil juga. Malam itu kebetulan aku pulang kemalaman karena ada beberapa urusan yang harus diselesaikan. Aku terpaksa lembur agar besok pagi para pekerja bisa bekerja dengan lancar. Setibanya di rumah, aku segera membuka pintu, lalu melangkah menuju dapur. Aku mematung melihat keindahan di depanku. Mbah Jum rupanya sedang mengambil air minum. Tapi, bukan itu yang membuatku terpaku. Melainkan tampilan yang digunakannya benar-benar mewancing imronku. Bagaimana tidak, ia seolah sengaja mengenakan daster rawang yang memperlihatkan lika-liku keindahan itu. Bahkan aku yakin, Mbah Jum tak menggunakan bungkusan anugerah, karena mungkin agar mudah memberi minum putraku. Meski aku hanya memperhatikannya dari samping, tapi ia sukses membuatku panas dingin. Keinginanku seketika timbul begitu cepat. Dengan ragu aku melangkah ke arahnya. Tapi Mbah Jum yang tak tahu kedatanganku justru kaget. Saking kagetnya, sampai-sampai ia hampir jatuh karena terpeleset kakinya sendiri. Secara spontan aku memiuknya. Mbah nggak apa-apa kan? Nggak kok Den, cuma kaget aja. Mbah kira tadi siapa? Sahutnya masih dengan kondisi yang sama. Mata kami bertemu dan berpandangan sejenak dengan jarak yang terlalu dekat. Maaf Den, jangan kayak gini, ujarnya sambil membuang muka. Tapi berhubung keinginanku sudah sampai, buru-buru kuhaturkan sambutan-sambutan lain saat itu. Semula ia memalingkan wajahnya, tapi aku tak ingin kehilangan kesempatan baik itu. Terus kuhaturkan sambutanku, sampai akhirnya ia pun menerima niat baikku. Tak ada lagi penolakan. Bahkan semakin lama, Mbah Jum mulai antusias menerima sambutanku. Tapi di saat aku mulai larut akan suasana, lagi-lagi ia seolah tersadar dari cita-cita itu. Ia kembali membuang wajah dan berusaha menjauh. Dan, Mbah takut Mbah Santi datang ah. Kalau nggak datang, kan boleh toh Mbah. Sahutku sambil tersenyum. Aden bisa aja. Pukulan gemas dilayangkan padaku. Aku tertawa, karena sepertinya ia hanya berpura-pura menolakku. Kalau berdua, jangan panggil Aden dong Mbah. Kurang enak didengarnya. Rayuku padanya. Jadi, Mbah harus panggil apa toh Den? Jawabnya malu-malu. Panggil sayang juga boleh kok Mbah. Wajahnya nampak merona malu karena gurauanku. Dan hal itu membuatku semakin gemuas. Sampai-sampai kuhaturkan kembali sambutan di wiri-wirnya itu. Wes toh Den, Mbah mau istirahat dulu ah. Jadi, Mbah bermalam di sini toh? Iya Den, Mbak Santi tadi telepon, nyuruh Mbah bermalam di sini. Soalnya Mbak Santi keluar kota 2 hari. Setelah berkata seperti itu, Mbah Jum kemudian beranjak pergi ke kamarnya. Dia meninggalkan aku, yang masih terus menatapnya. Lika-liku keindahannya terlihat jelas di mataku. Aku yang masih tidak berkedip menatapnya, setengah kaget ketika dia membalik melihatku. Ia tersenyum wanit, seakan mengajakku untuk menyusulnya. Aku tersenyum dalam hati, dan segera menemui putraku di kamarnya, sekedar memastikan sudah tidur atau belum. Rupanya putraku sudah terlelap di divan kecil sebelah divansku. Sekarang waktunya ayah minum ya nak, kamu kan sudah. Jadi jangan rewel ya, doaku dalam hati sambil menatap putraku. Setelahnya, aku langsung menuju kamar Mbah Jum. Setelah pintu kamar terbuka, Mbah Jum seketika kaget dengan kedatanganku. Ia yang semula duduk di tepi divans, mendadak mundur. Loh, Aiden kenapa kesini? Aku ada masalah Mbah. Masalah apa toh Den? Masalah ini Mbah, sahutku sambil mengambil perahuku yang sedari tadi hormat. Seketika itu, Mbah Jum melongo. Awalnya kukira ia akan marah atau menolak niatku.
Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ya ampun, Den. Sejak kapan seperti itu? Sejak kemarin, Mbah. Cuma kemarin kusembunyikan, Mbah. Terus, sekarang, tanpa menjawab lagi, aku melangkah ke arahnya. Ketika perahu sudah berada di depan, mendadak Mbah Jum mengambil dan memberi perhatian lainnya. Sontak aku memejamkan mata. Benar-benar kuakui, bencananya sungguh berbeda dengan Santi. Dan setelah Mbah Jum rampung dengan kerjaannya, ia pun merubah haluan dengan sendirinya. Seluruh perhatian kucurahkan pada pelabuhan itu. Sampai-sampai untuk berbicara pun ia tak bisa. Bayangan dua manusia menjadi satu menuju nirwana. Beberapa saat aku melajukannya, sampai pada akhirnya, aku tiba lebih dulu. Disusul Mbah Jum setelahnya. Makasih ya Mbah. Akhirnya aku buka puasa juga, ucapku membuat Mbah Jum urung membuka matanya. Aku tahu Mbah Jum bukan anak kecil yang tak tahu arti buka puasa. Jadi, Aden puasa selama ini? Tanyanya heran, sambil menatapku. Sejak Santi Halim, dia nggak minat sama aku Mbah. Terus, kalau lagi ingin gimana? Tanyanya, penasaran. Ya, diatasi sendiri aja Mbah. Aku nggak seneng jajan sembarangan. Balasku sambil mengusel-usel pundaknya. Tapi, sekarang kan udah ada Mbah, bidadari cantik yang bikin aku nggak puasa. Hihihi. Sambungku sambil tertawa. Ih, Aden bisa aja bahkan jadi malu Den. Malu kenapa? Tombah? Tanyaku sambil menoleh ke arahnya. Sebelum menjawab, kembali kuhaturkan sambutan untuk kesekian kalinya. Padahal baru saja aku sampai pada tujuan utama. Tapi entah kenapa, perahu malah hormat lagi. Akhirnya, malam itu, berbagai metode dan teori kuhaturkan untuk Mbah Jum lagi. Meski begitu, Mbah Jum pun tak menolak kebaikan tersebut. Ia begitu antusias, karena mungkin ia juga sudah lama tak mendapat hal seperti itu juga. Singkatnya, seminggu sejak kejadian itu, aku pun memutuskan untuk menikahinya secara siri. Tentunya tanpa sepengetahuan istriku, tepatnya saat pagi, ketika Santi sedang bekerja. Mbah Jum pun tak keberatan dengan keputusanku. Aku berpikir, mungkin saja ia juga berharap aku bisa menjadi imamnya, terutama saat skibidi papap. Pernah suatu ketika, saat pagi istriku ada di kamarnya sementara Mbah Jum berada di dapur. Saat itu, ia sedang memasak. Seperti pria pada umumnya, ketika pagi hari, perahu akan hormat dengan sendirinya. Perlahan aku mendekat ke arahnya, lalu memyuknya dari belakang. Ih, Aiden, Mbak Santi kan belum berangkat, tanyanya kaget sekaligus heran. Pokoknya, sat-set aja Mbah. Seiring aku selesai berbicara, aku pun segera meletakkan perahu pada pelabuhan itu. Entah kebetulan atau lupa, Mbah Jum tak menggunakan segitiga bermuda, sehingga suara nada deringnya terdengar seketika. Kendati demikian, aku tak bisa berlama-lama, apalagi Santi istriku belum berangkat ke kantornya. Dengan kilat kulajukan perahu, tak peduli Mbah Jum ceramah sebisanya. Dan tak sampai 5 menit, pundi-pundi kebaikanku kuletakkan pada pelabuhannya. Buru-buru aku dan Mbah Jum bersikap biasa, dan setelahnya aku langsung menuju kamar mandi untuk bersiap ke kantor. Seiring berjalannya waktu, bukan hanya kedekatanku dengan Mbah Jum yang semakin terjalin, tapi kedekatan antara Mbah Jum dan putraku semakin terjalin pula. Ia sudah seperti ibu kandung bagi anakku, lantaran istriku semakin sibuk dengan urusan kantornya. Dan mungkin karena hal itulah, ikatan batin antara dirinya dan putraku semakin erat pula. Kukira, keakrabanku dengan Mbah Jum akan selamanya akan kucing-kucingan seperti itu. Tapi rupanya, takdir berkata lain. Suatu malam, aku dan istriku bertengkar hebat. Lantaran saat itu, aku menemukan isi chat mesra di ponsel Santi pada saat ia tertidur. Saat itu juga aku membangunkannya dan meminta penjelasan terkait isi chat itu. Pertengkaran pun semakin menjadi, bahkan tanpa rasa bersalah, Santi menginginkan perceraian saat itu. Aku yang ikut tersulut emosi, akhirnya mengabulkan permintaan itu. Aku segera keluar dari kamar dan menemui Mbah Jum yang kebetulan juga belum tidur di kamarnya.
Loh, Aden kenapa toh? Ujarnya sambil menepuk pelan bahuku. Aku sudah menceraikan Santi, Mbah. Memangnya aku nggak tahu kelakuannya di luar sana. Masih mending aku selingkuh, tapi kunikahi. Daripada dia biasa obral pelabuhan sana-sini, dengan atasan kantornya, dinas luar kota cuma alibi, agar dia bisa bebas pergi dan pulang kapan aja. Sabar, Den. Ada Mbah di sini buat Aden. Itu yang perlu kusyukuri, Mbah. Setelah selesai perceraianku, kita nikah secara sah ya, Mbah. Dan akhirnya, seminggu kemudian, resmilah aku berpisah dengan Santi. Dan beberapa hari setelahnya, aku menikah secara sah dengan Mbah Jum. Aku bahagia, hidup bersamanya. Ia pun juga tak pernah mengeluh dengan permintaanku kapan saja. Tiada hari tanpa Skibi dipapap, karena ia juga mengerti tentang keinginanku yang selalu datang setiap waktu. Aku seperti menemukan berlian runtuh, hadiah dari kesabaranku selama ini. Tak henti-hentinya aku mengucap syukur pada Yang Kuasa, meski aku pun tetap meminta maaf karena mendapatkan Mbah Jum dengan cara yang salah. Semoga pernikahan kami langgeng selamanya.